Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan kuliah pada mata kuliah KKPK 2 ya. Materi kita hari ini adalah jenis persiapan dan peralatan operasi. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu ya, agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan belajar bersama mengenai jenis persiapan dan perawatan operasi. Pada persiapan operasi itu terdiri dari preoperasi, intraoperasi, dan post-operasi ya. Dan nanti kita juga akan membahas mengenai perawatan luka dan angkat jahit ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai persiapan operasi, kalian harus tahu terlebih dahulu mengenai apa itu operasi ya. Operasi itu adalah tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani atau bagian tubuh yang akan dilakukan operasi ya. Sedangkan preoperasi itu adalah masa sebelum dilakukannya tindakan pembedahan ya, dimulai dari persiapan pembedahan dan juga diakhiri sampai di meja bedah ya. Jadi tindakan operasi itu dilakukan dengan membuka sayatan terlebih dahulu ya pada bagian yang akan ditangani. Kemudian diakhiri dengan melakukan penutupan dan penjahitan pada luka bekas operasi tersebut ya. Nah, untuk persiapan preoperasi atau persiapan sebelum operasi, langkah yang harus kita lakukan itu adalah konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter obstetrik ya, dan juga dengan dokter anestesi. Jadi, semua ibu atau semua pasien yang akan dilakukan operasi itu pasti harus diperiksa terlebih dahulu oleh dokter obstetri ataupun dokter bedah lainnya dan juga dokter anestesi ya, sehingga nantinya tidak ada kesalahan dalam proses operasi. Kemudian langkah yang kedua itu adalah premedikasi ya. Premedikasi itu adalah obat yang diberikan sebelum dilakukannya operasi. Nah, obat yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan pasien ya. Misalkan obat relaksan atau analgesik. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan perawatan kandung kemih dan juga usus ya. Jadi lakukan pengosongan kandung kemih dan juga usus karena setelah operasi itu pasien bisa terjadi konstipasi. Kemudian langkah yang keempat adalah stocking kompresi. Jadi ukuran stocking itu harus tepat dan stocking tersebut dipakai sebelum operasi untuk mencegah terjadinya adanya tromboemboli karena pasien saat operasi dilakukannya operasi itu pasien tidak dapat bergerak ya atau immobile. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi dan melepas protesis ya. Protesis itu contohnya misalkan seperti lensa soft lens, gigi palsu, kaki palsu. Jadi semua yang palsu itu dilepas terlebih dahulu ya, agar tidak beresiko terjadi pelepasan saat dilakukannya operasi. Kemudian pakaikan gelang identitas untuk ibu maupun bayinya ya setelah bayi itu lahir. Kemudian persiapan fisik. Nah, untuk persiapan fisik itu meliputi status kesehatan fisik secara umum, jadi semuanya mulai dari identitas pasien hingga riwayat penyakit, kita identifikasi terlebih dahulu. Kemudian status gizinya, status gizi ibu itu harus baik ya, karena jika kondisi gizi ibu itu buruk, maka pasien nantinya akan beresiko terjadinya komplikasi pasca operasi nantinya. Kemudian yang ketiga, balance cairan dan elektrolit ya. Jadi balance cairan dan elektrolit ini itu erat kaitannya dengan fungsi ginjal ya.
Jadi kalau fungsi ginjal pasien itu tidak baik, maka operasi itu juga tidak dapat dilakukan dengan baik. Operasi tidak dapat berjalan dengan baik ya. Kemudian yang keempat, kebersihan lambung dan kolon ya. Harus membersihkan lambung dan kolon atau usus ya dengan cara kita anjurkan ke pasien untuk puasa 7 hingga 8 jam ya untuk menghindari adanya kontaminasi feses ya ke area pembedahan. Dan juga kita lakukan scaring ya atau pencukuran pada daerah yang akan dilakukan operasi. Nah, pencukuran daerah operasi itu tujuannya agar tidak terjadi infeksi ya pada daerah yang akan dilakukan pembedahan atau yang akan dilakukan operasi. Karena rambut yang tidak dicukur itu bisa menjadi tempat bersembunyi kuman ya atau bakteri yang dapat menghambat terjadinya penyembuhan luka dan perawatan luka pos operasi. Kemudian personal hygiene. Jadi kebersihan tubuh pasien itu juga sangat penting ya, karena jika tubuh pasien itu kotor, maka dapat menjadi sumber kuman, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya infeksi. Nah, kalau pasien kuat untuk mandi sendiri, pasien bisa mandi sendiri sebelum operasi, atau apabila membutuhkan bantuan dari perawat atau bidan, bisa disibin. Kemudian latihan pre-operasi ya, seperti misalkan seperti latihan nafas dan kaki. Tujuannya untuk mencegah terjadinya komplikasi paru-paru ya akibat pembedahan. Dan pada kaki, latihan pada kaki itu untuk memperlancar peredaran darah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah informed consent ya, yang paling penting ya. Sebelum kita melakukan tindakan apapun, kita harus memberikan informed consent. Karena tindakan operasi sekecil apapun itu pasti selalu ada kemungkinan untuk menimbulkan berbagai risiko ya, sehingga harus ada persetujuan dari pasien maupun dari keluarganya si pasien ya untuk dilakukan operasi ya, supaya kita terlindung dari hukum. Nah, setelah pre-operasi adalah intraoperasi ya. Intraoperasi itu adalah masa pembedahan yang dimulai sejak ditransfer ke meja bedah dan berakhir pada saat pasien itu dibawa ke ruang pemulihan ya. Jadi segala tindakan yang dilakukan pada saat operasi berlangsung sebagai upaya perbaikan atau menghilangkan masalah-masalah fisik ya yang mengganggu pasien. Nah, untuk tugas bidan di sini itu nanti dimulai dari persiapan preoperasi ya. Sebelum operasi biasanya juga ada salah satu bidan yang tugasnya pada saat itu mendampingi pasien. Saat operasi juga ada ya yang mendampingi, misalkan pada operasi sesar atau kuretase dan lain sebagainya. Kemudian persiapan dan perawatan pada saat intraoperasi, persiapannya itu adalah penggunaan baju seragam bedah yang steril ya, karena masuk ruang operasi semuanya itu harus sudah steril ya. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan sebelum pembedahan. Jadi semua petugas pasien yang ada di ruang operasi itu sebelum masuk harus cuci tangan terlebih dahulu ya. Kemudian menerima pasien di daerah bedah, kemudian pengiriman dan pengaturan posisi ke kamar bedah untuk dilakukan pemindahan pasien ke meja operasi ya. Kemudian setelah itu pembersihan dan persiapan kulit. Kemudian penutupan daerah steril ya, menutup dengan kain steril yang sudah ada di ruang operasi. Kemudian pelaksanaan anestesi yang dilakukan oleh dokter anestesi pastinya ya, agar pasien itu tidak merasakan sakit ya, agar pasien tersebut baal saat dilakukan operasi. Kemudian pelaksanaan pembedahan atau pelaksanaan operasi ya.
Nah, untuk prinsip dari tindakan operasi itu adalah asepsis ruangan, asepsis personal, asepsis pasien, dan asepsis instrumen. Asepsis itu adalah upaya dalam pencegahan mikroorganisme masuk ke dalam tubuh ya, yang dapat mengakibatkan terjadinya infeksi ya. Kalau antisepsis itu adalah upaya pencegahan infeksi dengan membunuh pertumbuhan mikroorganisme pada kulit atau pada jaringan-jaringan lainnya. Nah, yang pertama itu adalah asepsis ruangan ya. Jadi antisepsis dan asepsis ruangan ya, yaitu usaha untuk mencapai keadaan yang terhindar dari kuman-kuman patogen ya, atau kuman-kuman yang merugikan. Kemudian asepsis personel ya. Jadi semua anggota tim operasi itu harus memberikan penata laksanaan operasi ya secara asepsis dan juga secara antisepsis sehingga menghindari terjadinya adanya infeksi selama proses operasi dan juga menghindari terjadinya infeksi nosokomial ya, infeksi yang didapatkan dari rumah sakit. Jadi asepsis personel itu dilakukan dengan melakukan cuci tangan atau scrubbing, kemudian teknik penggunaan gaun operasi atau gowning, dan teknik pemakaian handscoon steril ya atau gloving. Kemudian yang ketiga adalah asepsis pasien. Jadi pasien yang menjalani operasi itu juga harus diasepsiskan terlebih dahulu ya. Jadi kebersihan pasien itu harus terjaga, personal hygiene-nya dengan mengosongkan kandung kemih dan juga kolon, kemudian pencukuran daerah operasi yang akan dilakukan operasi yang sudah dilakukan sebelumnya ya saat pre-operasi, persiapan pre-operasi. Kemudian asepsis instrumen ya yang terakhir. Jadi semua alat operasi itu harus dijaga ya kesterilannya, jangan sampai bersinggungan dengan benda-benda lainnya yang non steril yang dapat menyebabkan alat-alat atau instrumen tersebut menjadi karena apabila menjadi off, instrumen-instrumen tersebut itu menjadi transmisi bakteri ya ke dalam tubuh pasien ya, jadi penghubung terjadinya infeksi ke dalam tubuh pasien. Nah, selanjutnya setelah selesai operasi, kemudian adalah post operasi ya. Post operasi ini adalah masa setelah dilakukannya pembedahan yang dimulai sejak pasien itu memasuki ruang pemulihan ya dan berakhir sampai evaluasi selanjutnya. Untuk tahapan tindakan pasca operasi ini adalah periode pemulihan segera dan juga tahap pemulihan berkelanjutan ya setelah fase pasca operasi. Nah, tindakannya pada saat post operasi atau pasca operasi ini adalah yang pertama, mempertahankan jalan nafas ya dengan mengatur posisi pasien, kemudian memasang suction dan pemasangan gudel pada pasien. Kemudian lakukan mempertahankan ventilasi atau oksigenasi dengan pemberian bantuan nafas ya melalui ventilator atau nasal kanul. Kemudian mempertahankan sirkulasi darah dengan pemberian cairan plasma expander ya. Pemberian cairan plasma expander ini dilakukan secara IV ya. Kemudian observasi keadaan umum, observasi vomitus atau mual, muntah, dan drainase. Jadi harus selalu observasi KU, keadaan umumnya, TTC-nya, suhu, tekanan darah, perdarahan, dan lain sebagainya. Nah, pada beberapa pasien ya, pada beberapa pasien post operasi itu ada kemungkinan terjadinya vomitus tadi ya, vomitus atau mual karena efek dari anestesi yang dilakukan ya, karena sehingga harus selalu dilakukan pemantauan ya. Jadi juga harus adanya
asuhan pasca operasi yang diberikan kepada pasien ataupun keluarga pasien ya. Kemudian untuk drainase itu juga sangat penting untuk selalu dilakukan ya. Dilakukan observasi karena kondisi perdarahan yang dialami oleh pasien selama jalannya operasi. Jadi harus selalu diperhatikan ya. Kemudian balance cairan atau elektrolit itu untuk mencegah terjadinya komplikasi lanjutan ya seperti misalkan dehidrasi akibat dari perdarahan yang terjadi ya. Jadi cairan harus selalu balance atau seimbang karena jika cairan itu berlebih, itu juga akan memperberat kerja dari jantung ya. Sehingga dilihat fungsi dari eliminasinya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak ya, yang bisa dilihat dari input dan output pasien. Kemudian mempertahankan kenyamanan dan mencegah resiko injury ya. Jadi kenyamanan pasien setelah anestesi itu biasanya akan mengalami kecemasan ya. Pasien juga akan mengalami disorientasi dan juga akan beresiko besar untuk terjadi jatuh ya. Jadi tempatkan pasien pada tempat tidur yang nyaman dan pasang side rail-nya itu dipasang ya agar pasien itu tidak terjatuh ke bawah. Kemudian nyeri itu biasanya juga sangat dirasakan oleh pasien post operasi ya, sehingga diperlukan adanya intervensi yang tepat untuk memblokade nyeri yang dirasakan oleh pasien tersebut. Nah, itu adalah tadi perawat operasi ya, preoperasi, intraoperasi, dan post operasi. Kemudian kita membahas mengenai perawatan luka. Jadi, luka itu adalah suatu keadaan di mana terputusnya kontinuitas jaringan tubuh yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi tubuh ya, sehingga dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari ya. Nah, definisi dari perawatan luka sendiri itu adalah tindakan untuk merawat luka dan melakukan pembalutan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencegah terjadinya infeksi silang melalui luka dan untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Jenis luka itu berdasarkan sifat kejadian, ada luka yang disengaja dan luka tidak disengaja. Untuk luka disengaja itu misalkan seperti luka terkena radiasi atau bedah ya. Kemudian kalau luka yang tidak disengaja, contohnya seperti luka terkena trauma, misalkan yang meliputi luka tertutup dan luka terbuka ya. Kalau luka tertutup itu berarti tidak ada robekan ya. Kalau luka yang ada robekannya itu adalah luka terbuka ya. Luka terbuka itu berarti terjadi robekan dan terlihat seperti luka abrasi ya, atau luka akibat gesekan. Kemudian luka puncture dan lacration. Luka puncture itu adalah luka akibat tusukan ya, dan lacration itu adalah luka akibat dari alat-alat perawatan luka ya. Jadi kalau luka puncture itu terkena benda tajam ya, akibat dari terkena benda tajam, dan lacration itu luka yang disebabkan oleh alat-alat yang digunakan untuk perawatan luka ya, seperti misalkan gunting anatomi, chirurgis, pincet, dan lain sebagainya. Nah, luka berdasarkan penyebabnya itu adalah luka mekanik dan luka non-mekanik ya. Kalau untuk luka mekanik itu terdiri dari vulnus visum atau luka sayat itu yang disebabkan karena akibat dari benda tajam ya. Kemudian vulnus contusum atau luka memar itu adalah cedera pada jaringan bawah kulit akibat dari benturan benda tumpul ya. Kemudian vulnus
Kaseratum itu adalah luka robek, yaitu terjadi karena terkena mesin atau benda-benda lain yang menyebabkan robeknya jaringan rusak dalam. Kemudian vulnus punctum itu adalah luka tusuk ya, jadi luka tusuk kecil di luar tapi besar di bagian dalam. Kemudian vulnus seradum atau luka tembak itu akibat dari tembakan peluru ya. Jadi pada luka tembak ini biasanya bagian tepi luka itu terlihat kehitam-hitaman. Kemudian vulnus morsum itu adalah luka gigitan ya. Jadi nanti lukanya itu tidak jelas bentuknya. Kemudian vulnus abrasio atau luka terkikis atau abrasio itu jadi pada bagian luka dan tidak sampai pada pembuluh darah. Kemudian luka non-mekanik itu akibat dari zat kimia atau dari radiasi ya, atau dari serangan listrik atau dari termik ya, termik atau panas. Nah, untuk fisiologi penyembuhan luka itu ada 4 fase ya. Yang pertama mulai dari respon inflamasi akut terhadap cedera, yaitu mencakup homeostasis, kemudian pelepasan histamin dari sel yang rusak, kemudian migrasi sel darah putih ya, atau leukosit, leukosit polimorfonuklear, dan makrofag ke bagian yang rusak. Kemudian fase destruktif, itu adalah fase pembersihan jaringan yang mati oleh leukosit dan makrofag. Kemudian fase proliferasi, itu adalah pembuluh darah baru itu menginfiltrasi luka. Dan terakhir adalah fase maturasi ya, yang mencakup reepitelasi, konstruksi luka, dan reorganisasi jaringan ikat. Ya, kita lihat fase-fasenya satu persatu. Fase yang pertama adalah fase respon inflamasi akut terhadap cedera ya. Fase ini itu berlangsung 0 hingga 3 hari. Pathway-nya itu dimulai dari homeostasis ya. Homeostasis ini terjadi vasokonstriksi sementara dari pembuluh darah yang rusak. Terjadi pada saat sumbatan trombosit itu dibentuk dan diperkuat oleh serabut fibrin untuk membentuk sebuah bekuan. Kemudian selanjutnya respon jaringan yang rusak. Jadi jaringan yang rusak tersebut tadi melepaskan histamin dan mediator lainnya sehingga menyebabkan vasodilatasi dari vaskuler yang masih utuh ya. Jadi pembuluh darah yang masih utuh. Serta meningkatnya penyediaan darah ke bagian luka yang dapat menyebabkan merah dan hangat ya. Jadi permeabilitas kapiler darah meningkat dan cairan plasma yang kaya akan protein itu mengalir ke interstisial sehingga menyebabkan terjadinya edema luka. Kemudian leukosit dan makrofag tadi melakukan migrasi ya ke daerah yang rusak sebagai reaksi terhadap agen kemotaktik yang dipacu oleh adanya cedera tadi ya. Kemudian implikasinya, itu bagian yang esensial dari proses penyembuhan luka, tidak ada upaya yang dapat menghentikannya, kecuali terjadi kompatemen tertutup. Kemudian pemberian preparat topikal seperti antiseptik, antibiotik, dan krim asam. Untuk fase yang kedua adalah fase destruktif ya, di mana polimorf dan makrofag itu akan membersihkan jaringan yang mati dan bakteri-bakterinya ya, serta mengeluarkan jaringan yang mengalami desitalisasi dan fibrin yang berlebih untuk merangsang pembentukan fibroblast sehingga dapat menghasilkan faktor yang merangsang angiogenesis. Nah, implikasinya
Polimorf dan makrofag itu mudah dipengaruhi oleh turunnya suhu pada tempat luka, sehingga aktivitas mereka itu dapat dihambat oleh agen kimia, kemudian hipoksia, dan penumpukan limbah metabolik karena buruknya perfusi jaringan. Ya. Jadi fase ini itu umumnya berlangsung selama 1 hingga 6 hari. Kemudian fase ketiga adalah fase proliferasi. Fase proliferasi ini pathway-nya adalah fibroblast, itu meletakkan substansi dasar dan serabut kolagen, serta pembuluh darah baru itu mulai menginfiltrasi luka ya. Jadi proses angiogenesis atau tunas endotelial membentuk kapiler. Kemudian bekuan fibrin dikeluarkan dari luka sehingga inflamasi itu akan berkurang. Kemudian akan terjadi granulasi ya, atau munculnya jaringan baru yang dibentuk dari gelung kapiler baru, dan warnanya itu berwarna merah terang. Implikasinya gelung kapiler yang baru dan banyak tersebut itu sangat rapuh, kemudian mudah rusak. Jadi jangan menarik balutan luka dengan kasar ya, jadi harus berhati-hati. Kemudian vitamin C itu penting untuk sintesis kolagen ya, agar kapiler baru itu tidak rusak. Kemudian hindari defisiensi besi ya, hindari kekurangan besi. Kemudian hipoproteinemia dan hipoksia itu hindari juga ya. Kemudian proses proliferasi ini lambat ya, akan terjadi lambat pada lansia ya. Dan terakhir, itu tadi fase proliferasi itu berlangsung 3 hingga 24 hari ya. Nah, untuk fase maturasi itu pathway-nya epitelialisasi, kontraksi, dan reorganisasi jaringan ikat. Serabut kolagen mengadakan reorganisasi ya, dan kekuatan pegangan luka itu menjadi mikat. Kemudian vaskularisasi jaringan parut itu menurun dan warna merah itu berubah menjadi putih. Implikasinya, luka akan sangat rentan terhadap trauma mekanis. Kemudian epitelialisasi lebih cepat 3 kali pada lingkungan yang lembab ya. Jadi pada balutan eksklusif atau semi-permeable daripada di lingkungan yang kering. Kemudian fenomena kontraksi fisiologis tempat luka sehingga minim terjadinya jaringan parut. Nah, fase maturasi ini berlangsung 24 hingga 365 hari ya, atau 1 tahun. Nah, itu tadi fase-fase fisiologi luka, penyembuhan luka. Kemudian pada fase-fase penyembuhan luka tadi itu pada kenyataannya fase-fase penyembuhan luka tersebut itu saling tumpang tindih ya, dan durasinya itu pada setiap fase serta waktunya pada saat penyembuhan luka. Fase penyembuhan luka yang sempurna itu sangat bergantung pada beberapa faktor ya. Nah, faktor-faktor tersebut itu yang pertama adalah vaskularisasi ya. Vaskularisasi ini akan mempengaruhi luka ya, karena luka itu membutuhkan keadaan di mana peredaran darah yang baik sehingga dapat terjadi pertumbuhan dan perbaikan sel. Jadi membutuhkan keadaan peredaran darahnya itu harus baik ya, vaskularisasinya harus baik. Kemudian status gizi ya. Status gizi meliputi asupan proteinnya untuk mensuplai asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh untuk perbaikan jaringan dan untuk regenerasi. Kemudian vitamin A dibutuhkan untuk epitalisasi. Kemudian vitamin C dibutuhkan untuk sintesis kolagen dan integritas kapiler, dan zat besi itu untuk sintesis hemoglobin
yang bersama-sama dengan oksigen yang diperlukan untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga juga dipengaruhi oleh kebiasaan merokok ya. Kebiasaan merokok itu akan memperburuk perfusi jaringan ya. Perfusi jaringan itu adalah aliran cairan melalui sistem peredaran darah ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa efek merokok itu salah satunya itu dapat menghambat suplai oksigen ke seluruh tubuh ya. Kemudian yang keempat itu adalah usia. Jadi semakin bertambahnya usia itu akan menurunkan fungsi dari koagulasi atau fungsi dari pembekuan darah ya. Jadi proses pembekuan darah itu akan semakin bertambah usia itu akan semakin melambat ya proses koagulasi atau proses pembekuan darah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah obesitas. Jadi jaringan lemak itu akan menyebabkan suplai darah itu menjadi tidak adekuat ya, sehingga akan memperlambat proses penyembuhan luka dan akan menurunkan resistensi terhadap infeksi. Jadi akan menurunkan kekebalan tubuh terhadap infeksi. Kemudian diabetes mellitus. Jadi adanya gangguan sirkulasi dan perfusi jaringan ya pada penderita diabetes mellitus. Kemudian yang selanjutnya adalah obat-obatan inflamasi itu akan menekan sintesis protein ya dan juga inflamasi atau peradangan ya. Kemudian yang kedelapan adalah infeksi. Infeksi itu dapat menyebabkan peningkatan inflamasi dan juga nekrosis yang dapat menghambat dari penyembuhan luka. Nah, untuk indikasi dari perawatan luka, itu yang pertama adalah balutan kotor dan basah akibat dari eksternal, jadi akibat dari faktor-faktor luar ya. Kemudian indikasinya juga ada rembesan eksudat, kemudian ingin mengkaji keadaan luka, kemudian dengan frekuensi tertentu juga untuk mempercepat debridement jaringan nekrotik. Jadi apabila terdapat tanda-tanda itu maka perlu dilakukan perawatan luka ya. Nah, untuk persiapan perawatan luka, itu yang pertama kita siapkan alat-alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat-alat dan bahan itu ada pinset anatomis, minestrologis, gunting steril, betadine dalam tempatnya, NaCl 0,9%, kemudian gunting perban atau gunting perban ya, gunting perbannya itu tidak steril, tidak apa-apa, kemudian plaster atau pembalut, kemudian bengkok, kasa steril, dan mangkok steril, serta handscoon-nya itu harus steril ya. Nah, untuk prosedur perawatan luka, kita beritahukan ke pasien tindakan yang akan kita lakukan, persiapan alat dan bahan, privasi pasien ya, pasang sampiran atau penutup tirai, kemudian mengatur posisi pasien senyaman mungkin, kemudian cuci tangan dengan air mengalir dengan 6 langkah, kemudian pakai handscoon, kemudian olesi plaster dengan menggunakan kapur alkohol ya agar mudah dilepas. Kemudian buka plaster dan balutan dengan menggunakan pinset. Kemudian buang balutan dan plaster tersebut ke dalam bengkok. Kemudian kita kaji luka terlebih dahulu ya, setelah dibuka balutannya. Kemudian yang selanjutnya bersihkan luka dengan menggunakan antiseptik. Kemudian buang kasa yang telah digunakan ke dalam bengkok. Kemudian keringkan luka dengan menggunakan kasa yang baru ya. Kemudian tutup luka dengan kasa steril, dan setelah tertutup dengan kasa steril kita berikan plaster. Kemudian setelah selesai kita rapikan pasien, bereskan alat, lepas sarung tangan dengan cara terbalik, kemudian kita cuci tangan 6 langkah lagi ya, dan kita catat perubahan keadaan luka. Nah, selanjutnya adalah angkat jahit ya. Definisi dari mengangkat jahitan itu adalah tindakan melepaskan jahitan yang biasanya itu dilakukan
pada hari ke-5 hingga hari ke-7 ya, sesuai dengan penyembuhan luka yang terjadi ya. Kita lihat terlebih dahulu observasi lukanya apakah sudah kering atau belum. Kemudian tujuannya dari angkat jahitan ini adalah untuk mempercepat proses penyembuhan luka dan mencegah terjadinya infeksi ya akibat dari adanya corpus callosum. Persiapan alatnya, kita siapkan 2 pinset anatomis, 2 pinset kirurgis, 1 gunting angkat jahit, kasa steril, 3 mangkok kecil, kemudian handscone steril, alkohol 70%, betadine 10%, kemudian 2 bengkok, kemudian plaster, NaCl 0,9%, perban, dan gunting perban ya. Jadi untuk alat nomor 1 hingga nomor 6 itu harus steril semua ya, karena prinsip dari angkat jahit itu adalah steril ya, agar tidak terkena infeksi, agar tidak terjadi infeksi. Nah, untuk prosedur kerjanya, kita tahap pertama itu adalah prainteraksi, kita lakukan verifikasi data sebelumnya, setelah itu kita cuci tangan, kemudian tempatkan alat di dekat pasien agar kita mudah untuk menjangkau ya. Kemudian tahap orientasinya kita berikan salam sebagai pendekatan terapeutik ya, agar pasien tersebut trust kepada kita, karena dengan menanamkan sugesti yang baik ke pasien itu juga akan mempengaruhi proses penyembuhan luka ya. Kemudian yang kedua, kita menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan kepada pasien ataupun keluarga yang mendampingi. Kemudian yang ketiga, tanyakan persetujuan dan kesiapan klien ya sebelum kegiatan angkat jahit kita lakukan. Nah, tahap kerjanya, kita atur posisi pasien sehingga luka pada pasien itu dapat terlihat dengan jelas ya. Kemudian buka peralatan yang sudah kita siapkan untuk angkat jahit, kemudian kita pasang, kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita memakai sarung tangan, kemudian basahi plester dengan alkohol dan buka dengan pinset ya balutannya atau kasanya. Setelah membuka balutan, lapisan terluar, kita bersihkan sekitar luka dan juga bekas dari plasternya. Kemudian kita buka balutan bagian dalam. Kemudian kita melakukan penekanan pada kedua tepi luka ya. Jadi sepanjang luka kita lakukan penekanan. Setelah itu kita bersihkan luka dengan menggunakan cairan NaCl 0,9%. Kemudian diinfeksi luka dengan iodin povidin, betadine 10% ya. Kemudian letakkan kasa steril dekat dengan luka. Kemudian kita tarik simpul jahitan sedikit ke atas secara berhati-hati ya dengan memakai pinset kirurgis ya, sehingga benang yang berada di dalam kulit itu terlihat. Kemudian gunting benang dan tarik dengan hati-hati ya. Kemudian buang kasa ke bengkok. Kemudian bilas dengan menggunakan cairan NaCl 0,9%. Kemudian kita lakukan kompres betadine ya pada luka atau memberikan obat, dan juga menutup dengan menggunakan kasa steril. Kemudian setelah itu kita pasang plester pada seluruh tepi kasa, 4 sisi ya, atas, bawah, kanan, kiri. Nah, tahap terminasi, tahap terakhir itu adalah kita lakukan evaluasi hasil tindakan, kemudian kita berpamitan kepada pasien, dan kita bereskan dan kembalikan alat-alat ke tempat yang semula. Setelah itu kita cuci tangan dan catat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. Nah, materi kita selesai ya untuk materi mengenai persiapan operasi, perawatan luka, dan angkat jahit. Ini adalah pertemuan terakhir saya ya pada KKPK 2. Kemudian nanti materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Emi ya. Apabila selama perkuliahan KKPK 2
ada kurang lebihnya, ada kesalahan salah-salah kata atau tindakan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama hingga terakhir ini bermanfaat, kalian paham apa yang sudah saya sampaikan, dan dapat kalian terapkan nantinya pada saat kalian praktek ya di lapangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.